kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, ya, kebatilan dari apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan babnya dengan langsung memberi judul firman Allah. Berbeda dengan sebelumnya di mana beliau menyebutkan bab misalnya minasyirki ay yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairah. Tetapi dalam bab ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab langsung membawakan ya firman Allah sebagai judul babnya. Babun, beliau mengatakan babun qaulillahi ta'ala, ya, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu mereka ciptakan atas diri mereka sementara mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan dan sedangkan mereka diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Mereka, ya, yang disembah itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada yang menyembah dan juga atas diri mereka juga tidak mampu. Bayangkan, inilah kondisi sembahan yang disembah oleh mereka, oleh kafir Quraisy, di mana satu, ya, mereka itu tidak mampu menciptakan, sedangkan mereka diciptakan. Yang kedua, mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada yang menyembahnya, jangankan kepada orang yang menyembahnya, untuk diri mereka sendiri tidak mampu menyembah, tidak mampu menolongnya. Ini menunjukkan tentang kelemahan, ya, dan kebatilan apa yang disembah itu. Nah, oleh ikhwafillah, pada bab ini dan bab-bab berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang batilnya yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian batilnya, ya, syafaat selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian batilnya hidayah selain hidayah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan munasabatul bab li kitab tauhid, ketersesuaian daripada bab ini dengan kitab tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Qala annal musannifa, di mana dia berkata sesungguhnya pengarang kitab tauhid rahimahullah ta'ala, semoga Allah selalu merahmatinya, bayyana fihi al-adillah, di dalam kitab tauhid dijelaskan tentang dalil-dalil ala butlani asyirki, kebatilan, ya, kesyirikan, wa bayani halil mad'una min dunillah, dan menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika taqrirun lit-tauhid bil barahinil qati'ah. Nah, di dalam bab ini dijelaskan juga tentang tauhid, ya, penguatan tentang tauhid bil barahinil qati'ah, dengan dalil-dalil yang pasti. Ya, ketika kita bicara tentang tauhid, ya, yang paling pokok adalah dalil. Kita tidak bicara tentang tauhid dan tidak akan bicara tentang tauhid melainkan berdasarkan dalil-dalil al-qati'ah, ya, dalil-dalil yang pasti, dalil-dalil yang kokoh tentang apa yang sedang kita bicarakan. Dan di antara keistimewaan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab adalah la ya'ti min indih. Beliau tidak bicara dari apa yang ia pahami, apa yang dari dirinya, tapi beliau mendatangkan, ya, setiap kitab-kitab yang beliau tulis itu berdasarkan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam.
Ya, kalau kita bicara tentang min fiqhihi, di antara ya keistimewaan Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab adalah bicara dalil. Dan inilah menjadi kekuatan. Ya, dan siapapun yang mengikuti manhaj salaf, maka kekuatannya di sini. Kekuatannya dari sisi istidlal, dari setiap pembahasan la ya'ti illa ma'ad dalil. La ya'ti illa ma'ad dalil. Ya, tidaklah bicara melainkan berdasarkan dalil-dalil yang jelas, yang sharih dari Al-Quranul Karim. Naam. Ikhwah fillah, kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan ya, tentang surat Al-A'raf ayat 91 sampai 192 ini. Ya. Ayusyrikun, ayusyrikun di sini istifhamu inkar. Ya. Di halaman 123 ya, istifhamu inkarin. Jadi ini adalah istifham, sebuah pertanyaan untuk pengingkaran. Ya. Wa taubihin, dan celaan. Ya. Ala may yusyriku fil ibadati ma Allah, kepada siapapun yang mensyirikkan dalam urusan ibadah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingkari ya apa yang mereka lakukan dan mencela atas orang-orang yang telah mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwafillah, makna ma la yakhluqu syai'a, di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ay makhluqatin la taqdiru 'ala al-khalqi wa laysa fiha ma tastahiqu bil ibadah. Makhluk-makhluk yang tidak mampu untuk mencipta, membuat. Ya makhluk. Ya, wa laysa fiha ma tastahiqu bil ibadah. Dia tidak berhak untuk diserahkan ibadah kita. Makhluk ya identik dengan kelemahan. Sedangkan Khalik ya adalah yang maha kuat. Maka apakah mungkin kita menyembah makhluk yang lemah seperti kita, yang tidak memiliki kemampuan untuk mencipta? Ya. Allah yang mampu untuk mencipta, maka dialah yang berhak untuk kita sembah. Ikhwafillah, wa hum yukhlaqun ay haula'il ma'budun, mereka-mereka yang disembah itu makhluquna muhdatsun. Mereka ini adalah diciptakan dan diadakan. Jadi kenalilah semua itu, bahwa makhluk yang disembah itu adalah makhluk. Ya. Mereka-mereka yang diberikan ibadah oleh penyembahnya adalah makhluk seperti mereka. Wal makhluk la yakunu syarikan lil khaliq. Makhluk tidak mungkin menjadi ya tandingan bagi Khalik, enggak mungkin, bagi syarikat, bagi sang pencipta. Secara pikiran saja kita tidak bisa terima itu. Bagaimana mungkin orang menyerahkan ibadahnya kepada makhluk seperti dia? Ya kan? Bagaimana mungkin? Itu tidak akan bisa terjadi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah menyebutkan kembali sifat mereka itu yang disembah. Wala yastati'una lahum nasra. Ai wa haula'il ma'budun. Ya, semua yang jadi sembahan itu la yaqdiruna ala nusri abidihim, tidak mampu untuk menolong penyembahnya. Sudah mereka ini diciptakan, kemudian mereka lemah pula, tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menyembahnya. Wala anfusahum yansurun, jangankan menolong orang lain atau penyembahnya, atas diri mereka pun sendiri. Ay wala yaqdiruna ala ay yadfa'u an anfusihim, untuk menolak, membela ya diri mereka sendiri pun tidak mampu. Ya kan? Apalagi yang lain. Untuk diri mereka saja tidak mampu. Man arada bihim darra fa kaifa yadfa'una an ghairihim. Jika seandainya ada makhluk lain ingin mendatangkan sesuatu yang mudarat kepada mereka sendiri, mereka tidak akan mampu menolak. Fa kaifa yadfa'una an ghairihim. Bagaimana membela, ya, bagaimana membantu dan menolong yang lainnya. Nah, ini namanya hujjah al-qati'ah, sebuah dalil yang
kuat, ya, di mana lemahnya makhluk-makhluk yang disembah itu. Ya, apalagi yang disembah, ya, binatang yang disembah adalah pohon, berhala, ya, bebatuan. Tidak ada. Mereka adalah makhluk yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Inilah ma'ani daripada ma'anil mufradat yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Lalu kemudian beliau mengatakan al-ma'na al-ijmali lil ayah. Beliau mengatakan makna global dari pada ayat ini, yaitu yubiqullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mencela al-musyrikin, orang-orang musyrikin, ya, bi'annahum ya'buduna ma'ahu ma'budat la takhliqu syai'ah, di mana mereka, ya, ya'buduna ma'ahu ma'budat, ya, di mana mereka menyembah sembah-sembahan yang lain, la takhluqu syai'a. Di sini disebutkan tidak menciptakan sesuatu, walaysa fiha ma tastahiqqul ibadatu bihi, dan tidak pula berhak untuk diberikan ibadah kita. Orang yang artinya yang memiliki kelemahan, atau makhluk yang memiliki kelemahan, tidak pantas untuk kita berikan ketaatan kita kepadanya. Ya. Wala tadfa'u, ya, ad-dharra amman da'ah. Ya, begitupun tidak akan bisa menolak mudarat, ya, mudarat, bal wala tadfa'uhu an anfusiha wa idza kanat hadhihi halatuhum batalat da'watuhum. Baik itu kepada yang terjadi pada yang menyembahnya, dia tidak akan bisa membantu, atau kepada dirinya sendiri tidak akan bisa menolak dan tidak akan bisa menolongnya. Apabila ini adalah kondisi dan keadaan mereka lemah, tidak mencipta, tidak memiliki kekuatan apa-apa, izan batalat da'watuhum, batil kalau kita beribadah kepada mereka, tidak sah untuk kita berikan ketaatan kita kepada mereka. Mereka makhluk seperti kita, lemah, maka tidak pantas untuk kita murnikan, serahkan ibadah kita kepada makhluk seperti kita lemahnya. Ikhwafillah rahimakumullah, qala Syekh Shalih Fauzan, li'anna al-makhluq la yakunu syarikan lil khaliq. Di sini makhluk tidak mungkin menjadi syarikat, ya, bagi Khaliq Azza wa Jalla, bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh menjadi pesaing cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh, ya. Ini batil. Wal ajiz la yakunu syarikan lil qadir alladzi la ya'jizuhu syai'. Yang lemah tidak mungkin dia akan bersanding dengan yang kuat, ya. Makhluk enggak mungkin bersanding dengan yang lemah, tidak mungkin bersanding dengan yang kuat. Begitupun makhluk tidak mungkin bersanding dengan Khalik, ya. Dan ini ada sesuatu yang secara pikiran kita sendiri sudah menunjukkan bahwa mereka lemah dan tidak pantas untuk kita serahkan ketaatan kita. Ikhwafillah, di dalam bab ini jelas tentang batilnya, ya, ibadah yang kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun namanya, bahkan sampai malaikat pun, sampai para nabi pun, ya, kita tidak boleh menyerahkan ketaatan kita kepada kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwafillah, di dalam pembahasan terakhir di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan tentang ma yustafadu minal ayati, apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama adalah butlanus syirki min asasi, li'annahu ta'allukun ala makhluqin ajiz. Ini kebatilan daripada syirik itu sendiri, ya, li'annahu ta'allukun ala makhluqin ajiz. Kenapa batil kesyirikan itu? Karena bergantung kepada makhluk yang lemah, ya, bergantung hanya kepada Khalik yang kuat, tidak kepada makhluk yang lemah, ya. Jadi asasnya syirik itu sudah batil, ya. Tidak perlu lagi kita untuk menyerahkan ketaatan kita kepadanya karena sudah batil sejak awalnya. Yang kedua, ikhwafillah, annal khaliqa huwal mustahiqu lil ibadah.
Ketahuilah sesungguhnya Khalik Allah Rabbul Alamin, dialah zat yang berhak untuk diserahkan ibadah kita kepadanya. Tidak ada yang lain. Ya. Yang ketiga, al-istidlalu bi tauhid ar-rububiyyati ala tauhidil uluhiyah. Ini memang menjadi sebuah dalil bahwa tauhid rububiyah menjadi sebuah awalan untuk tauhid al-uluhiyah. Ketika kita yakin Allah sang pencipta, kemudian Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka konsekuensi daripada tauhid rububiyah apa? Kita menyerahkan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Makanya dalam pembahasan sebelum sudah sering kita jelaskan ya, tentang ketika orang-orang yang meyakini Allah sang pencipta menghidupkan, mematikan dan mencukupkan, itu belum cukup ya, belum cukup dia menjadi muslim. Artinya ketika orang-orang Kristen kita tanya siapa pencipta langit dan bumi, di saat mereka mengatakan Allah, maka apakah mereka muslim? Belum mereka menjadi seorang muslim sampai mereka menyerahkan urusan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Yogi kan banyak kawan nih, orang-orang yang seberang sana, ya kan? Kalau Pak Yogi tanya misalnya siapa pencipta langit dan bumi, ya, pernah nggak ditanya tuh Pak Yogi? Coba sekali-sekali ditanya ya, mereka itu, ya, kan banyak kawannya itu, tetangga-tetangganya banyak. Coba ditanya, kalau dalam agama kamu pencipta langit dan bumi ini siapa? Kalau ditanya Allah, nah itu sudah benar. Tapi tanya dulu, jangan-jangan Allah itu maksudnya dia ya nanti yang lain pula gitu. Nah ini, maka tanyakan. Kalau sudah benar dari sisi keyakinan Allah sang pencipta, maka kemudian tanyakan tentang ibadah. Kalau Allah mencipta, maka wajib kita taati dan kita ibadahi hanya kepadanya. Yang keempat, masyru'iyatu muhajatil musyrikin li nusril haqqi wa qam'il batil. Disyariatkan kita untuk ya berhujjah kepada orang-orang musyrikin ya dalam rangka apa? Menolong kebenaran dan ya mematahkan kebatilan. Ada saatnya kita untuk memberikan hujah itu, ada saatnya kita ya menyampaikan hujah itu kepada mereka agar mereka kenali al-haq dan mereka ya hentikan kebatilan itu. Ya, tidak ada yang berhak disembah di dunia ini melainkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah keistimewaan Syekh Muhammad Abdul Wahab, di mana beliau menjadikan judul babnya langsung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan pada sebelumnya dia jadikan judul babnya intisari daripada ayat-ayat itu, namun di sini beliau dan bab 15 dan seterusnya itu menjadikan beberapa ayat itu langsung menjadi judul babnya. Nah, inilah kelebihan beliau dan menjadi keistimewaannya. Beliau menjadikan beberapa ayat ini menjadi judul bab dan memiliki kekuatan di dalam firman Allah tersebut bagi makna-makna atau dari pembahasannya itu sendiri. Khafillah rahimahullah. Ya, kemudian pada ayat berikutnya itu beberapa dalil yang masih dalam kaitan pembahasan batilnya tentang yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan buruknya perilaku yang melakukan hal itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan menjaga keluarga kita, anak keturunan kita dari perbuatan syirik ini. Dan kita selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dijaga dari perbuatan yang paling zalim di muka bumi ini, yaitu menduakan Allah di dalam ketaatan dan amal saleh kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kekuatan kepada kita di dalam menapaki kehidupan ini, berada di atas manhajus salaf, di atas akidah yang sahihah, berpijak di atas dalil di dalam beragama, ya, dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman generasi awal dari umat ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara